Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kalian mendengarkan cerita yang tentang ketika Adam lupa nggak? Kok belum ada yang laporan ya tentang kisah ketika Nabi Adam lupa? Nanti mendengarkan yang itu dulu ya. Selanjutnya Ustazah akan bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Nah, telah sejak lama manusia memiliki rasa ingin tahu mengenai bagaimana alam semesta ini diciptakan. Rasa penasaran manusia telah membuat mereka mempelajari dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan. Simpulan ilmiah manusia. Melalui penelitian ilmiahnya mengenai alam semesta, para ilmuwan berhasil menemukan banyak hal. Salah satunya adalah mengenai bagaimana alam semesta ini bermula. Mereka berkesimpulan, alam tercipta bermula dari ruang kosong. Kemudian inti atom padat meledak. Boom. Lalu berubah menjadi galaksi dan menjadi bintang-bintang dengan tata suryanya sendiri-sendiri. Inilah yang dikenal dengan teori Big Bang. Berdasarkan teori ini, alam semesta terbentuk sekitar 13,7 miliar tahun lalu dan terus mengembang sejak saat itu. Wah, sudah lama sekali ya ternyata menurut teori Big Bang. Nah, ternyata simpulan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Pernyataan kebenarannya dalam Al-Qur'an disampaikan proses penciptaan alam dimulai dari penyatuan antara ruang alam dan materi dari sesuatu yang padu. Itu terdapat di Quran surah Al-Anbiya. Lalu kemudian terjadi pemisahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembentukan dukhon atau asap. Setelah itu ruang alam melebar dan meluas dan memuai. Proses penciptaan alam berlangsung selama 6 periode, yaitu periode penciptaan bumi dan 2 periode penciptaan langit seperti yang tertulis di surah Fusilat. Oke? Begitu ya bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Di sini ada kisah tentang 2 orang tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika 2 orang tokoh Quraisy datang bertamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut gembira kedatangan kedua tamunya meskipun mereka bukan Muslim. Mereka adalah Adi bin Abi Rabi'ah dan Ahnashi bin Syuraik. Adi bin Abi Rabi'ah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hari kiamat. Dengan senang hati Rasulullah SAW menjelaskannya. Beliau berharap mereka akan mendapatkan hidayah. Beliau pun menjelaskan dengan panjang lebar. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW selesai menjelaskan, Adi bin Rabi'ah malah berkata sambil mencibir. Tahu mencibir gak? Mencibir tuh mengejek. Aku gak percaya. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka kan sudah menjadi tulang belulang. Seketika itu turunlah wahyu, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Itu terdapat di surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jangankan tulang belulang, menyusun jemari pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup melakukannya karena Allah Maha Pencipta. Nah, ini kita tentang komik. Komiknya ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Lalu sang Ustadz pun jawab, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Keterangannya ada dalam surah As-Sajdah ayat 4. Maksud 6 masa itu berapa lama Pak Ustadz? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Ada yang berpendapat 6 hari, ada juga pendapat lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya kisah hari ini anak-anak. Jangan sampai lewatkan kisah-kisah yang dikirim oleh Ustazah. Selamat belajar dan murojaah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.